sahabat muslim yang belum berlangganan dengan channel Perjuangan Ansor TV, silahkan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan pastikan bagikan video ini untuk saudara muslim kita lainnya, agar tim kami lebih bersemangat untuk membuat pembahasan kebangkitan Islam di akhir zaman. Lanjut sahabat Ansor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ittabi ma uhiya ilaik. Ittabi ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Wa qala aidan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Suatu iman rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini kita selalu dan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, andai kata bukan karena rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin berada dalam jamaah yang kita yakini ini adalah jamaah yang hak. Kenapa kita yakin bahwa ini adalah jamaah yang hak? Karena kita yakin bahwa tidak ada kebenaran kecuali sudah dijalankan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tidak ada kebatilan kecuali sudah ditinggalkan oleh Rasulullah dan sahabat radhiyallahu anhu. Dan jamaah yang kita sekarang berada di sini, ini adalah jamaah yang dulu para sahabat juga ada di sini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, mengutip dari hadis Rasulullah SAW tentang iftirakul ummah, tentang perpecahan umat, bahwa yang selamat itu adalah golongan yang satu, wahiyya al-jamaah, dan di dalam riwayat yang lain ma ana alaihi wa ashabi, maka yakinlah kita bahwa sahabat radhiyallahu anhum itu punya nama jamaah, yang nama jamaahnya itu adalah al-khilafah. Ini tidak bisa dipungkiri. Jadi ajakan kita kepada umat manusia itu sama dengan ta'alau ila kalimatin sawa. Kita ngajak kepada mereka kepada kalimat yang sama-sama harus kita sepakati. Kita ngajak kepada orang, kepada umat Islam khususnya, untuk bersatu, tapi ke tempat persatuan, ke wadah persatuan yang sama-sama harus kita sepakati. Kecuali mereka yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bagi setiap nabi dan
penerus kenabian. Sekali lagi, penerus kenabian itu adalah khilafah, nggak ada yang lain. Penerus kenabian itu adalah khilafah. Maka kalau Allah menjadikan musuh bagi semua para nabi, begitulah juga Allah akan menjadikan musuh bagi semua yang meneruskan kenabian itu, yang khilafah. Sudah paham kita? Sejarah mengatakan setelah Rasulullah SAW wafat, maka digantikan kenabian ini, konsep kenabian ini dengan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Konsepnya tetap konsep kenabian, konsep wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikuti, hai Muhammad, apa yang diwahyukan. Apa yang diwahyukan aku, kata Allah, kepada engkau, hai Muhammad. Ikuti apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhan kamu. Gitu. Konsep kenabian itu adalah dalam rangka menjalankan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep kehilafahan itu penerus dari kenabian, maka berarti konsep kehilafahan itu dalam rangka menjalankan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia, Allah. Dan ini nanti yang terus akan kita pelajari, kalimat la ilaha illallah ini. Kalimat pendek, ringan diucapkan, tapi mengandung konsekuensi yang luar biasa, mengandung resiko yang luar biasa. Ingat, ketika Rasulullah SAW ingin menyebarkan kalimat la ilaha illallah ini, maka Nabi SAW diusir dari Madinah. Kemudian beliau hijrah ke Taif. Sampai ke Taif, beliau tidak menyampaikan, hai kalian orang Taif harus sholat, hai kalian orang Taif harus berhenti dari judi, berhenti dari minum-minuman khamar, berhenti dari jinah. Tidak ada. Nabi SAW tidak menyampaikan itu. Nabi hanya menyampaikan kepada mereka kalimat ini, la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW diusir oleh orang-orang Taif, dilempari oleh orang-orang Taif. Sampai dalam satu riwayat, pelipisnya ini berdarah, betisnya itu berdarah. Beliau tersandar kemudian di pohon, bersembunyi di pohon. Ada seseorang yang menolong. Sampai-sampai ada dalam satu riwayat ada 2 malaikat yang menawarkan kepada Nabi SAW untuk menggulung habis itu orang-orang Taif. Coba. Karena kalimat la ilaha illallah. Ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikuti apa yang diwahyukan kepada Muhammad dari Tuhan kamu. Kalimat la ilaha illallah. Konsekuensinya nanti panjang lebar. Nanti akan kita bahas ya. Wa'arid 'anil musyrikin. Nah ini Pak Haris. Wa'arid 'anil musyrikin. Kamu ikuti apa yang diwahyukan kepada engkau. Wa'arid 'anil musyrikin. Tak kamu berpaling dari orang-orang musyrik. Berpaling. Tidak usah lagi kamu bergaul dengan mereka orang-orang musyrik, kecuali dengan tujuan dakwah. Ya kalau mereka mengusir kita, kalau mereka menolak kita, ingat tadi dalam ayat yang kita baca, falamma ahassa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Berapa murid Nabi Isa? 11.
Ketika Nabi Isa merasa bahwa dakwahnya ini ditentang, dakwahnya ini dimusuhi, dan memang tadi tabiatnya para nabi itu adalah ada musuh. Hati-hati loh. Kalau ulama tidak punya musuh, itu jangan-jangan bukan ulama pewaris nabi. Hati-hati. Karena wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Setiap nabi itu pasti punya musuh. Dan orang yang mengikuti mewarisi nabi, berarti dia juga akan mewarisi musuhnya. Allah. Siap ya? Insya Allah ya. Ya siap, udah siap harus siap. Orang benar juga punya musuh. Orang tidak benar juga punya musuh. Ya musuhnya orang benar. Orang benar musuhnya. Ente tidak benar, berarti musuhnya ana yang benar. Ana benar, ya musuhnya ente yang tidak benar, kan begitu. Benar juga deh. Hah? Benar juga deh. Nah, ya artinya begitu lah. Kontradiksi itu pasti ada, karena Allah sudah menyiapkan wakaza Allah menciptakan baik dan buruk. Itu pasti sudah. Maka asir bainal haq wal batil itu sampai akhir zaman. Pertarungan ya, pertarungan antara yang hak dengan yang batil itu sampai akhir zaman. Nah, sekarang yang batil itu sudah mulai akan berhadapan dengan yang hak. Jadi selama tahun 1924 kebatilan itu sudah menyebar kemana-mana. Kebatilan, hegemoninya kebatilan itu sudah menyebar kemana-mana. Maka mudah-mudahan, karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa selalu ada dari umatku itu yang berada dalam al-haq. Satu golongan yang berada dalam hak akan selalu ada sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kembali tadi bahwa inti dari apa yang didakwahkan oleh Nabi, inti dari apa yang harus kita pegang kuat-kuat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang harus kita kuat pegang. Dengan kalimat la ilaha illallah ini terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud, terjadilah perang Khaybar, perang Yarmuk, perang semua perang-perang itu karena kalimat la ilaha illallah, bukan karena sholat, bukan karena puasa, apalagi karena haji. Kalau karena haji didukung semua. Kenapa didukung? Karena pesawat bukan punya kita, justru punya musuh. Maka musuh kita mendapat keuntungan dari ibadah haji. Pesawat kan laku dia, transportasi laku. Apalagi semuanya serba laku. Maka didukung penuh semuanya. Tapi ketika kita la ilaha illallah dan benar kita la ilaha illallahnya, dalam mengaplikasikan la ilaha illallahnya benar, maka terjadilah di situ muncullah yang disebut dengan adua tadi. Ini akan terus terulang, Pak. Akan terus terulang. Asal kita benar. Maka tadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu satu, la ilaha, yang kedua illallah, itu aja konsekuensi. Menafikan, mengingkari, dan menetapkan. Tadi kan, pokoknya kalau masih ada hubungannya, ada kaitannya dengan itu, saya tidak ikut campur. Itulah yang disebut qadis tamsaka bil urwatil wusta. Maka sungguh dia telah memegang kalimat la ilaha illallah.
maka mereka akan marah memang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'a. Maka apa tadi Nabi Isa tadi yang dibaca tadi itu ya, sejarah Nabi Isa. Maka ketika Nabi Isa mulai merasa nih, ya Allah, begini sudah kita ya. Kita belum bahas sholat. Cerita Nabi Isa ini diceritakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Untuk diapain? Untuk cerita-cerita aja, untuk dongeng-dongeng? Tidak. Untuk diambil pelajaran. Maka di ujungnya itu kata Allah, "Dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim." Muhammad, demikianlah, itulah kami bacakan itu kepada kamu. Cerita Nabi Isa itu kami bacakan kepada kamu sebagai tanda-tanda dan peringatan dari Yang Maha Bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Isa sudah mulai merasa. Dan khalifah kita kan sudah mengatakan, ini usah banyak-banyak, 200 saja yang siap untuk menjadi Ansori. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Dan ketika Nabi Isa merasa orang-orang Bani Israel itu, mat'u'nya yang didakwahinya itu menolak memperlihatkan kekafirannya, memperlihatkan penolakannya. Tentu memperlihatkan penolakannya bukan diam saja, bukan. Kalau memperlihatkan penolakannya dengan diam saja, oh iya itu bagus, tapi kami tidak setuju. Kalau begitu saja, Nabi Isa tidak mungkin, siapa yang mau menjadi penolong saya? Tidak mungkin. Penolakannya bukan penolakan sekedar itu saja, tapi penolakan sampai Nabi Isa mau disalib, diusir, dinistakan, dibunuh. Itulah memang karakter orang-orang Bani Israel, orang kafir yang dulu maksudnya. Yang sekarang juga ya tidak beda-beda jauh. Namanya kafir, karakter itu karakter orang beriman, karakter orang kafir ya memang karena Allahnya sama dari dulu sampai sekarang ya sama. Maka Nabi Isa alaihissalam karena sudah saking tidak tahannya lagi, merasa tidak tahan lagi menghadapi mereka, permusuhannya ini sudah jelas, maka kata Nabi Isa, qala man ansori ilallah. Siapa yang menjadi penolong-penolongku ini dalam menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, adalah kelompok orang-orang Hawariyun. Namanya orang Hawariyun. Mereka dengan lantang kemudian mengatakan, kami siap menjadi penolong Allah. Kami siap menjadi penegak agama Allah Subhanahu wa taala dengan semua resikonya. Nahnu ansarullah. Kami siap menjadi penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ini? Ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah tidak ada kemenangan kecuali karena Allah. Dan Allah tidak mungkin membiarkan penolong-penolongnya. Allah tidak mungkin membiarkan bahasa kitanya pegawai-pegawainya, anggotanya, bahasa kitanya begitu. Orang kita aja, oh itu anggota saya, jangan diganggu. Kita juga begitu kan? Manusia aja begitu, itu anggota saya, jangan diganggu. Kalau diganggu berhadapan dengan saya. Dengan saya. Begitulah Allah. Itu kata Allah, waliku. Nah, barang siapa yang memusuhi waliku, berhadapan dengan aku. Wali itu adalah penolong. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun,
dan saksikanlah. Saksikanlah. Ini kan berarti ingin show namanya. Saksikan oleh kalian. Saksikan ya Allah bi anna muslimun, bahwa kami ini adalah orang-orang yang tunduk patuh muslim. Mereka juga mengatakan, orang-orang Hawari itu, Rabbana amanna bima anzalta. Ya Allah, kami beriman terhadap apa yang Kau turunkan. Kami beriman terhadap Quran ini. Apa yang disampaikan oleh Quran ini kami beriman. Kalau Engkau mengatakan bahwa orang-orang kafir itu berusaha keras untuk memusuhi kami, untuk menghancurkan kami, bahwa tidak akan tidak akan ada gunanya permusuhan mereka itu. Nah, kemarin itu yang kita baca. Sampai Rasul kan dikatakan, ini dalam Al-Quran, kalau kita beriman kepada Al-Quran, hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir, satughlabun, kepada orang-orang yang memusuhi kita, kepada orang-orang yang memusuhi Ansarullah, kepada orang-orang yang memusuhi penegak-penegak agama ini, insyaallah kita bagian daripada penegak-penegak agama. Satughlabun, kalian akan kalah. Waktu sarun, bukan hanya kalah di dunia, waktu sarun, tapi kalian juga akan dikumpulkan ila jahannam, ke dalam api neraka. Amanna bima anzalta ya Allah. Kami beriman kepada apa yang Engkau turunkan kepada kami. Wattaba'na rasulah, dan kami mengikuti Rasul kami. Faktubna ma'asyahidin, maka ya Allah catatlah kami termasuk orang-orang yang bersyahadat, termasuk orang-orang yang syahid, orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang syahadatnya benar itu begitu, siap menjadi penegak agama Allah. Itu orang-orang yang syahadatnya benar. Allahu Akbar ya. Maka ihwatal iman, para nabi tidak mengajarkan yang lain dan tidak berusaha untuk menghancurkan hegemoni tirani kekuasaan pada saat itu. Enggak. Coba Nabi Musa, apa Nabi Musa berusaha menghancurkan Firaun? Tidak. Nabi Musa hanya berdakwah. Nantang Firaun, ayo Firaun kita kelahi, tidak mungkin. Nabi Musa begitu. Nabi Muhammad datang sama Abu Jahal dan orang-orangnya, enggak, cuma dakwahnya satu, la ilaha illallah. Belum ada yang lain. Karena sudah bermunculan musuh-musuh. Nah, maka kalau kita ingin disebut ala minhajin nubuwah, maka dakwah kita itu tidak usah ngurusin yang lain dulu. Dakwah kita itu adalah la ilaha illallah. La dina illa dinullah. Maka ihwatul iman, la ilaha illallah, ya biasa kita sebut dengan kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Itu berasal dari dua kata, la ilaha sama illallah. La ilaha itu penolakan bahwa tidak ada ilah, yaitu sikap untuk menolak semua unsur yang tidak bersumber dari Allah. Menolak
Semua unsur yang tidak bersumber dari Allah, apapun bentuknya, baik benda mati, benda hidup atau manusia, hawa nafsu, aturan, undang-undang, hukum atau sistem hidup. Gitu. Karena Allah ini maha meliputi. Tidak akan ada yang luput dari konsep dan programnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang luput. Allahu muhit. Allah itu maha meliputi, maha mengetahui, maha sempurna, maha segala maha. Maka kalau saudara-saudara kita jangankan urusan yang besar ini, urusan missing aja diatur oleh Islam itu. Saking telitinya, saking detailnya itu. Maka dengan keyakinan itu, la ilaha kita katakan, aku akan menolak semua bentuk baik itu benda mati, benda hidup, hawa nafsu, aturan, undang-undang, hukum dan sistem hidup yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena aku yakin sistem aturan hidup yang paling meliputi, paling dengan segala sifat-sifatnya ya. Dengan sifatnya Ar-Rahman, Allah membuat undang-undang. Dengan sifatnya Ar-Rahim, Allah membuat undang-undang. Dengan sifatnya Al-Hakim, Allah bikin undang-undang. Sifatnya apa saja Allah bikin undang-undang itu, maka tidak mungkin wa ma'allahu bidzallamil lil alamin. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada alam. Tidak mungkin. Yakin kita? Maka praktekkan kalimat la ilaha illallah kita. Kalau yakin. Jadi yang menolak sistem Islam ini itu adalah mereka yang sesungguhnya tidak meyakini bahwa Allah itu maha meliputi. Baru setelah itu baru kita menetapkan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah ini setelah kita pahami, ada pertanyaan di Facebook ya, ada pertanyaan. Bagaimana sih aplikasinya bahwa kita harus beriman kepada Allah dan kita harus ingkar kepada togut? Ada di Facebook. Ada baca. Ada pertanyaan begitu, bagaimana aplikasinya? Saya sih tidak biasa menjawab di Facebook itu. Kayaknya maunya yang menjawab begini-begini aja. Sebetulnya cara mengaplikasikannya itu adalah kenali Allah, kenali togut, baru aplikasikan. Simpel aja. Ya. Kenali Allah, ya kan? Baru kita setelah kenal Allah, tetapkan sebagai ilah kita. Nah, kenali togut, setelah kita kenal, baru kita ingkari. Selesai sudah. Itu salah satu jalannya itu. Kalau harus kenal sama Allah, juga kita harus kenal kepada lawannya, tandingannya Allah itu. Harus kenal. Maka kalau tidak kenal, ya jadilah. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Jadi kalau ada ma'rifatullah, harus juga kita ma'rifatut togut. Harus ma'rifat sama togut ini. Supaya apa kita ma'rifat sama togut? Supaya kita menjauhinya. Karena perintah Allah, anibudullah wajtanibut togut. Bagaimana kita bisa menjauhi togut sementara kita tidak kenal sama togut? Jangan-jangan togut ada di samping kita. Karena kita tidak kenal. Kata Allah jauhi karena kita tidak kenal. Wow. Kenali Allah. Ya, karena kita tidak kenal sama Allah, padahal Allah itu dekat, kita merasa jauh karena kita tidak kenal. Kita tidak kenal sama togut, kita merasa jauh padahal dekat. Kebalik. Di dalam rumah kita. Ya, makanya kenali tadi itu. Mungkin dalam diri kita, di luar diri kita. Kenali bukan untuk ditemani.
kenali ya tadi tuh, hati-hati tuh, kamu harus kenal musuh kamu. Kalau nanti kamu ciri-cirinya begini-begini, maka kita dihafalkan. Oh iya, nanti kalau setelah ciri-ciri sudah disebutkan, ini sudah musuh, tembak. Itu musuh. Jadi begitu ya, kenali dulu baru kita aplikasikan. Simpel sebetulnya jalannya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah la ilaha illallah kita menafikan seluruh ilah dan menetapkan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat la ilaha illallah itu bermakna juga la ma'buda illallah. Tidak ada bentuk pengabdian. Tidak ada bentuk pengabdian kecuali kepada Allah. Siapa coba yang mengingkari makna ini? Semua ulama sepakat bahwa la ilaha illallah itu artinya la ma'buda illallah. Artinya tidak ada bentuk pengabdian kecuali kepada Allah. Semua sepakat. Cuma dalam prakteknya kadang tidak sepakat. Ada yang tadi, ada kalau Amir Daulah mengatakan, ada yang memakai hadis tapi kan. Memakai hadis tapi kan. Allah. Nah, padahal pernyataan itu la ma'buda illallah itu sering kita ucapkan. Coba, iya kana budu itu artinya apa? Iya kana budu. Iya kak. Hanya kepada engkau. Kalau hanya kepada engkau itu berarti tidak ada yang lain. Hanya kepada engkau. Na'budu, kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Dan itu sering kita ucapkan dalam sholat. Tapi aplikasinya Allah. Nah, kalau di dalil-dalil lain itu kan Allah ta'budu illallah. Janganlah kamu menyembah, janganlah kamu mengabdi kecuali Allah ta'budu illallah. Janganlah kamu mengabdi kecuali kepada Allah. Nah, Allah na'buda illallah. Ini ya, ada dua bahasa begitu. Allah na'buda illallah. Dan agar kami tidak mengabdi kecuali kepada Allah. Yang sering kita baca itu dalam sholat. Minimal 17 kali kita membaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada. Kalau hanya kepada Allah, ya buktikan ngabdi. Bahkan rela kita mati kepada Allah. Matinya itu sebagai bentuk apa? Bentuk pengabdian. Rela kita miskin, miskinnya kita itu sebagai apa? Sebagai bentuk pengabdian. Rela kita dikucilkan, rela kita dibilangin macam-macam. Semuanya itu dalam rangka bentuk ibadah. Ibadah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Jadi makna berikutnya di ayat ini, la mutmainna bihi illallah. La mutmainna bihi illallah. Kalau kita benar imannya, maka miskin kita, sengsaranya kita, dikucilkannya kita, dan seterusnya, itu menjadi tenang. Kenapa? Karena kita sudah mengikrarkan tadi bahwa tidak ada ketenangan kecuali kita beserta Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah populer itu sudah ini, la tahzan
innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah beserta kamu. Jadi la mutmainna bihi illallah, tidak ada yang menenangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menenangkan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kita terus pegang kuat-kuat kalimat la ilaha illallah. Beresiko memang, sangat beresiko. Ya, banyak yang mereka yang mati-mati syahid itu karena mati memegang kalimat la ilaha illallah, bukan karena yang lain. Yang mati-mati syahid. Jadi kalau kalimat la ilaha illallahnya benar, pasti dia sholat. Pasti dia puasa, pasti dia zakat. Jadi tadi itu Rabbana amanna washhad bi anna muslimun. Itu kan amanna bi washhad bi anna muslimun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih bisa tong dua ultra bisa. Oh aduh jangan ganggu, yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain.